Salam Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di ibadah di gereja saat ini. Kami ucapkan juga selamat hari Minggu bagi saudara-saudari, teman-teman jemaat GMI Anugerah Makassar dan teman-teman jemaat GMI Getsemane, dan juga seluruh saudara-saudari yang saat ini beribadah bersama dengan kami walaupun kita tidak bertatap muka. Kiranya ibadah kali ini semakin menambah iman kita kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kami ajak Bapak Ibu untuk kita doa dulu sejenak. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Ajaib Benar. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh membuka mata kami, kami bangun dari tidur dan boleh menikmati seluruh ciptaan Tuhan di bumi ini. Kami masih boleh bernapas, tentu semuanya adalah karena kasih sayang daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua itu Bapak. Kami juga bersyukur kepadamu di mana pada hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, untuk mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau, berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk itu semua Bapa. Biarlah ibadah kami ini berkenan kepadamu,
dengarkanlah puji-pujian kami. Dan nanti juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi penopang di dalam hidup kami, boleh kami bawa selama kami ada sebagai kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami satu persatu yang ada di tempat ini, maupun seluruh saudara-saudara kami yang walaupun kami tidak boleh bertatap muka pada saat ini, namun tetap beribadah bersama dengan kami. Berkati kami Tuhan, berikan sukacita selalu bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian kita, Kalau Serta Tuhan. Yang diambil dari Mazmur 33 ayat yang pertama 1 sampai dengan ayat ke-12. Kami akan membacakan ayat 1, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya. Kemudian ayat 12 kita bersama-sama membaca. Mazmur 33, firman Tuhan berbunyi demikian. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan bambu 10 kali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala perkara. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia taat terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan meninggalkan rencana bangsa-bangsa, Ia menyiagakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun bersama. Berbahagialah bangsa yang hanya Dia Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Mulia bagi Bapa.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk. Epistel bagi kita minggu ini diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Amin. Demikian epistel bagi kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama berdoa syafaat, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Tak Ada Lain Sandaran. Sandaran Tuhan hanyalah Yesus.
syafaat kita kepadanya. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Di tengah pandemi ini ya Bapa, kami datang menghadap tahta hadirat-Mu di minggu pagi ini, merendahkan diri, memuji dan menyembah Engkau sebagai Allah kami yang hidup, merendahkan diri, mengagungkan kebesaran-Mu karena kami percaya di dalam nama-Mu, di dalam Engkau Tuhan ada kuasa, di dalam Engkau Tuhan ada pertolongan, di dalam Engkau ada pengharapan. Oleh karena itu di minggu pagi ini, dalam suasana pandemi ini, kami bersama-sama baik yang ada di dalam rumah Tuhan di tempat ini, maupun juga di dalam rumah tangga kami masing-masing di rumah kami merendahkan diri, kami membawa seluruh kehidupan kami di dalam doa kepada-Mu. Bapa yang baik, kasihanilah kami, tuntunlah kami, bawalah hati dan hidup kami untuk terus terarah pada Tuhan dan dapat melihat kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Di minggu pagi ini kami mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di waktu-waktu yang lampau. Hari ini kami datang dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, makan, minum, perlindungan yang Tuhan berikan, sehingga kami tetap ada kokoh karena Tuhan. Engkau membuat kami kuat, Engkau membuat kami teguh, Engkau membuat kami untuk tetap memandang-Mu dengan iman bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Karena itu kami mengucap syukur dan memuji-muji nama-Mu untuk kasih setia-Mu di minggu yang lampau. Dan kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan berakhir dalam seluruh kehidupan kami, tetap kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Minggu pagi ini pula Tuhan, kami membawa seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu, membawakan jemaat anugerah Anta, jemaat Getsemani. Kami mohon Tuhan, Engkau menilik satu demi satu dari umat-Mu di tempat kami masing-masing. Dari arah setinggian-Mu ya Bapa, Engkau melihat saat kami sedang bersujud Tuhan, kami sedang memandang Engkau, kami sedang mengharapkan pertolongan-Mu atas kesesakan yang kami alami. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, kasihanilah kami, datanglah, bimbinglah, tolonglah kami dalam hubungan pergumulan kami Tuhan, pekerjaan yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kami mohon Tuhan, teduhkan hati kami, dan Tuhan bukakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Kami mohon Tuhan supaya kebutuhan yang dibutuhkan tiap-tiap waktu dalam masa pandemi ini, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sudah tidak bekerja, Tuhan dengan cara-Mu Engkau mau menolong, dengan cara-Mu Engkau mau mencukupkan apa yang mereka butuhkan hari lepas hari. Bapa yang baik, kami juga berdoa, mendoakan hubungan keluarga dalam jemaat Tuhan, suami, istri, anak-anak, seluruh keluarga yang ada. Kami berdoa, biarlah hari lepas hari Roh Tuhan ada di tengah-tengah keluarga umat-Mu. Roh Tuhan memberikan mereka sukacita, damai sejahtera. Roh Tuhan mau membimbing mereka supaya mereka ada dalam satu persekutuan Allah yang kudus dan saling menjaga hati, hidup satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, menuntun satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain di situasi yang sangat sulit ini. Biarlah kami memandang pada Allah dalam satu roh, sehingga kami memiliki kekuatan daripada Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami dalam masa pandemi ini. Jika ada yang mengalami kekurangan, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah masing-masing keluarga, berkatilah masing-masing rumah tangga ini dengan semua pemenuhan kebutuhan yang mereka butuhkan. Biarlah mereka tidak menjauh dari Allah dalam situasi ini, tetapi hati mereka semakin mendekat kepada Tuhan, dan mereka semakin berserah kepada Tuhan, bukan menyerah Tuhan, tapi berserah dan melihat keajaiban-keajaiban Allah yang akan terjadi di
mujizat-Mu tetap ada untuk selama-lamanya. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dalam mempersiapkan kembali ibadah dalam suasana new normal. Tuhan mau menolong supaya gereja-gereja Tuhan dapat mempersiapkan segala sesuatu menyangkut protokol kesehatan, sehingga umat Tuhan ini dapat bebas bersekutu bersama-sama dalam rumah-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, mendoakan pemimpin-pemimpin gereja, para pekerja di gereja, majelis jemaat dan lain sebagainya. Tuhan mau menolong supaya ada satu kesatuan hati di dalam melayani umat Tuhan. Kami berdoa supaya dalam suasana pandemi ini juga Tuhan, hidup mereka semakin hari semakin diberkati dan dipakai oleh Allah untuk dapat melayani umat Tuhan di berbagai tempat, walaupun hanya melalui screen. Tuhan, Engkau mau menolong agar supaya tayangan yang disampaikan, pelayanan yang dilakukan dapat memberkati orang lain. Kami mendoakan kebutuhan jemaat Tuhan, secara khusus gereja Tuhan dalam jemaat baik Getsemani maupun juga jemaat anugerah Allah. Tuhan, Engkau mau memberkati semua pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan dalam rumah Tuhan tiap-tiap saat. Kami perlu dana untuk dapat membiayai operasional yang ada, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi pelayanan ini terus berjalan. Karena itu kami mohon Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkatilah jemaat ini, sehingga pemenuhan kebutuhan untuk operasional pelayanan sepenuhnya dapat terpenuhi. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat yang juga mungkin saat ini pun sedang melakukan pelayanan secara online. Juga Tuhan mau menolong dengan semua sarana yang digunakan. Tuhan berkati supaya juga dapat dipakai dengan baik. Bapa yang baik, kami berdoa mendoakan sekolah Tuhan secara khusus di jemaat Metodis Anugerah. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong mereka dalam penerimaan siswa baru. Kami mohon Tuhan menolong supaya banyak siswa boleh dapat mendaftar di sekolah ini. Doakan panitia yang bekerja untuk penerimaan siswa baru di tahun pelajaran yang baru ini. Tuhan tolong supaya mereka dapat bekerja dengan giat, bekerja dengan sehati sepikir. Tuhan tolong supaya publikasi yang dilakukan dapat menarik banyak minat orang untuk bersekolah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan menolong agar supaya seluruh persiapan menyangkut bangunan, seluruh persiapan menyangkut kurikulum, seluruh persiapan menyangkut pelayanan para guru, pegawai di dalam sekolah ini, Tuhan berkati agar supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan sopan dan teratur. Bapa, di kesempatan ini pun kami teringat bagi umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami berdoa bagi Ibu Nili, kami berdoa bagi Ibu Filori, kami berdoa bagi Opung Oya Doli dan Bolu. Kami mohon kepadamu ya Allah yang hidup, Tuhan yang penuh dengan keajaiban itu, lakukanlah mujizat-Mu di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sakit. Mereka membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, biarlah Engkau datang menjamah masing-masing mereka dengan persoalan kesehatan yang dialami oleh masing-masing mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan ada pemulihan, kami percaya di dalam nama Tuhan ada kesembuhan. Karena itu kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kasihanilah saudara-saudara kami ini, sembuhkanlah mereka dengan sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa saat ini mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan kepemimpinan daripada Presiden dengan seluruh kabinetnya. Kami mohon Tuhan, biarlah mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka adalah wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan di bumi ini. Biarlah dalam situasi pandemik ini Tuhan, mereka dapat mengarahkan umat Tuhan untuk dapat menaati akan seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memutuskan mata rantai dari pandemik ini Tuhan, atau mata rantai dari virus corona ini. Bapa, kami mohon Tuhan, bekerja sama mereka dengan TNI, Polri, sipil. Tuhan tolong supaya mereka dapat menegakkan akan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah ini, Tuhan lindungi. Jika ada orang-orang yang ingin menghancurkan kepemimpinan daripada para pemimpin bangsa ini, Tuhan dalam nama-Mu kami mohon Engkau patahkan
patahkan segala kubu-kubu pertahanan mereka, dan biarlah kuasa Allah melindungi mereka dan menuntun mereka untuk dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dalam era saat ini. Bapa yang baik, kami berdoa secara khusus bagi seluruh masyarakat dalam bangsa ini. Kami mohon Tuhan, tuntun mereka supaya mereka bertobat dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka patuh kepada pemerintah yang adalah wakil Allah. Mereka boleh betul-betul menghargai aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga situasi sulit ini dapat berakhir. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami dalam situasi ini. Pulihkanlah, kembalikanlah pada situasi yang normal Tuhan, agar supaya kami semua dapat bekerja, kami semua dapat berkumpul bersukacita, kami semua dapat bergembira karena Tuhan telah memulihkan kami dari situasi ini. Bapa, inilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, dan biarlah kami hidup semakin hari dalam situasi ini, menaruh pengharapan, percaya padamu, dan berharap bahwa di dalam Engkau kasih setiamu tidak akan berakhir. Di dalam Engkau ada mujizat, di dalam Engkau ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah sepenuhnya kepadamu. Kami menyerahkan pergumulan kami kepadamu, kami menyerahkan syafaat kami kepadamu, dengan harapan Allah sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan saat ini. Allah sanggup melakukan lebih daripada itu. Karena itu tuntun kami supaya tetap kami beriman, tetap kami percaya pada kuasa-Mu, dan kami menanti jawaban dari Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dan menyanyikan nyanyian persahabatan dan kesukaan. Yaitu tugas persembahan, dipersilakan. Thank
tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Tuhan Kau Gembala Kami. Di bait yang kedua kita bersama-sama bangkit berdiri. Kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Masih dalam situasi COVID ini, kami tetap masih meyakini bahwa kuasa Tuhan tidak pernah akan berkesudahan. Tolong kami supaya kami tetap memiliki hubungan dan persekutuan yang baik dengan Tuhan, meskipun ada masalah yang menghantui perjalanan hidup kami. Itulah sebabnya dasar pijak yang kuat untuk kami tetap bersukacita dan berkemenangan tidak ada yang lain. Kami hanya percaya bahwa jaminan firman Tuhan ya dan amin. Sehingga meskipun kami menjalani hidup di tengah-tengah persoalan COVID ini, kami meyakini bahwa firman Tuhan punya kuasa untuk menjadikan kami kuat dalam menghadapinya. Oleh sebabnya di minggu yang baru ini Tuhan, kami akan menjalani 1 minggu lagi. Tapi di hari ini, hari kudus, hari perhentian bagi kami untuk datang bersekutu. Kami telah memuji Tuhan, kami telah berdoa, kami telah memberikan persembahan. Dan tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, tapi juga mata kami. Berikan kami pendengaran yang baik sebagai seorang murid, supaya firman Tuhan boleh mendapat tempat dalam hidup kami, baik kami yang hadir dalam ruangan ini maupun jemaat kekasih Tuhan yang sementara di rumah. Biarlah kami semua dikuatkan oleh karena firman Tuhan yang kami dengar. Bicara bagi kami Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sesuai dengan kalender gereja, pada hari ini saya memilih bagian firman Tuhan
dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini adalah Abram dipanggil oleh Allah, atau Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dengan Sikem, yakni pohon tembating Bihor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari satu pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, tetapi berbahagia kita yang melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat baik, Bapak Ibu yang turut mengambil bahagian di dalam gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing. Dari bagian ini saya membuat tema yang saya ambil dari ayat yang ketiga, diberkati untuk memberkati. Kita semua pasti tahu kisah tentang keluarga ini atau hamba Tuhan yang baru kita baca. Sebelum namanya dipanggil Abraham, dia dipanggil Abraham. Kehidupan keluarga ini adalah keluarga yang memang betul-betul hidup sesuai dengan perintah, janji dan larangan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab menulis keluarga atau hamba Tuhan ini untuk menjadikan teladan bagi umat Tuhan. Di zamannya atau di zaman keluarga atau hamba Tuhan ini, kita dapat belajar bagaimana kehidupan imannya, ketaatannya, dan pola hidup yang sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Karena itu pagi ini saya akan menyampaikan 3 bagian penting yang saya ambil dari bacaan itu, atau 3 hal yang perlu kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan. Yaitu yang pertama,
kita akan belajar tentang bagaimana tindakan iman di tengah-tengah situasi dan kondisi kita. Yang kedua, kita akan belajar tentang ketaatan yang menolong kita untuk dapat menikmati janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana pola hidup yang baik. Itu 3 hal. Namun sebelum saya memulaikan, saya ingin sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari keluarga atau hamba Tuhan Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke negeri dan meninggalkan segala sesuatu, pasti sebagai manusia biasa dia bertanya, karena panggilannya ini untuk pergi ke negeri yang asing itu sesuatu yang bagi saya ini sesuatu yang tidak mudah. Saya tidak tahu, karena kita juga semua merantau. Tapi orang merantau itu ada tujuannya. Pasti yang pertama karena ingin merubah hidup. Dan dia sudah pasti tahu negeri atau daerah atau kota yang dia tuju itu punya harapan, karena mungkin dia sudah survei. Ya. Misalnya kalau kita dari Toraja pergi ke Papua, kita sudah tahu, orang sudah tahu Papua itu negeri yang penuh dengan berkah. Kita pergi ke sana dan kita berjuang supaya memperbaiki kehidupan ekonomi kita. Kita tahu daerahnya. Orang cerita mungkin dari keluarga, dari sanak famili. Tapi yang sangat unik dalam panggilan Abraham, dia tidak pernah tahu. Dia hanya taat. Ini sesuatu yang unik. Jadi sekali lagi panggilan yang ditujukan kepada Abraham untuk pergi ke negeri yang akan ditujukan itu sebenarnya bagi saya itu sesuatu yang agak sulit bagi saya terima. Dan kalau Bapak Ibu dipanggil untuk pergi ke suatu daerah yang disuruh pergi, saya tidak tahu apa yang dilakukan, pasti Bapak Ibu mungkin komplain pemimpin. Pasti Bapak Ibu akan komplain. Saya sudah nyaman di sini, disuruh ke sana lagi, tidak tahu ngapain. Tapi itulah panggilan Allah. Nah, seperti apa hidup Abraham dan bapaknya di Ur-Kasdim? Kita tahu Kasdim adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan keluarga ini tinggal di sana. Sekali lagi, kota Ur-Kasdim Haran itu adalah kota atau pusat penyembahan berhala, terutama mereka menyembah kepada dewa bulan. Dan keluarga ini ditempatkan di sini. Tapi uniknya ketika keluarga ini ada di Haran atau di Ur-Kasdim, keluarga ini diberkati luar biasa. Mereka tidak terpengaruh, mereka tidak merasa risih. Tetapi keluarga ini diberkati luar biasa. Mereka memiliki beberapa harta benda yang bagi orang-orang di zaman itu ukuran kekayaan. Dan sampai mati, ayah dari Abraham ini dia mati di sana. Dan setelah dia meninggal, kita tahu semua bahwa ayah Abraham adalah Terah. Dia tidak turut serta dalam perjalanan ketika Abraham dipanggil keluar untuk menuju ke tanah Kanaan. Dia meninggal di sana. Dan dalam bacaan kita tadi, akhirnya Abraham mengajak istri dan beberapa keponakan yang bersama-sama dia. Sekali lagi, kota yang dia tinggalkan bukan karena kota ini tidak memberikan sesuatu untuk dia. Biasanya kalau orang sudah mapan di satu kota, itu sulit untuk dia tinggalkan. Saya ingat ketika panggilan saya dan istri untuk melayani Tuhan, di wawancara awal kami telah dikasih tahu bahwa kita tidak berhak untuk mengkomplain pemimpin jika kita diminta untuk meninggalkan sebuah. Dan pengalaman saya bersama dengan istri,
Sudah hampir 27 atau hampir masuk 26 tahun kami melayani. Mungkin staf yang paling banyak dipindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Kami tidak pernah berpikir bahwa nanti kami pindah dari kota ini ke kota sana. Apa yang terjadi dengan kami? Kami hanya taat. Kemarin saya bilang ke istri, saya baru sadar ketika saya membaca bagian ini. Kita tidak pernah bertanya, nanti kami makan apa? Karena staf FPMI bukan seperti bapak ibu yang melayani punya jemaat. Ini pergi saja. Dan kami pernah hidup di sebuah kota. Sepertinya kami tidak punya apa-apa. Tetapi dengan berjalannya waktu kami tetap mempelajari atau mengimani firman Tuhan di mana kita dipanggil, di mana kita berpijak, Allah tetap menolong kita untuk menikmati hari-hari kita. Terus terang Pak Pendeta, ketika saya dan istri menemukan pemberian pendapatan jemaat, kami juga merasa Tuhan, apakah pendeta kami ini bisa nanti mati? Kami selalu berdoa, Tuhan, ketika saya bilang tapi persembahan, saya bilang, apakah pendeta semua dan keluarga bisa makan? Karena ini tanggung jawab. Tetapi yang saya tahu bahwa janji Tuhan ketika Dia memanggil kita, kita tidak pernah menjadi peminta. Allah akan menuntun setiap orang yang mentaati panggilan untuk tetap hidup berkemenangan meskipun dalam situasi yang sulit. Saya betul dan istri merenungkan dan berdoa, saya Tuhan, gerakanlah. Saya telepon juga salah satu teman pendeta yang menangani jemaat yang cukup besar. Dia bilang, Pak Yob, saya minta maaf. Saya tidak bisa membantu Bapak karena kami juga mengalami kehidupan ekonomi jemaat yang sangat memprihatinkan. Ini jemaat yang sangat mapan. Tapi dia ungkapkan. Tapi saya berikan kekuatan ke hamba Tuhan. Saya bilang, Pak, tanggung jawab saya jangan meminta atau berdoa. Kalau Bapak merasa diberkati, silakan. Kalau tidak, saya tetap berkeyakinan bahwa Tuhan akan menuntun Bapak dan jemaat untuk melewati masalah sulit, karena ini pekerjaan. Nah, mari kita melihat selanjutnya. Jadi, di tengah-tengah rasa nyaman di kota atau negeri yang memberikan kemakmuran kepada Abraham, justru Tuhan memanggil dia untuk pergi keluar untuk menjadi berkat. Apa yang menjadi berkat? Kan tidak ada, dia meninggalkan segala sesuatu di Kasdim itu. Dan dia dipanggil keluar. Bapak Ibu, dia dipanggil keluar untuk menjadi berkat. Bukan bagi keluarganya saja, tapi bagi bangsa-bangsa. Ini luar biasa. Abraham dipanggil untuk pergi meninggalkan negerinya, sanak saudaranya dan rumah orang tuanya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Tidak tahu di mana tempat dia. Bila Bapak Ibu dan saya berada pada posisi ini, sedang enak-enaknya menjalani hidup, lalu ada yang menawarkan pergi meninggalkan hidup ini, lalu menjalani kehidupan yang belum pasti, atau bahkan pergi ke tempat yang belum dikenal. Apa perasaan saudara? Saya menulis di sini ada 3 perasaan yang mungkin. Yang pertama, mikir. Aku pikir dulu. Mikir-mikir, ke sana aku makan apa, ke sana tinggal di mana, apalagi kota yang asing, apalagi tempat yang tidak pernah saya dengar. Dijelaskan tempat itu tidak, disuruh pergi saja. Yang kedua, nimbang, menimbang-nimbang. Bagaimana ya untung ruginya ini? Lalu yang ketiga, menolak. Pikir, timbang, dan menolak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Ayat 4 berkata begini. Lalu Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi dia tidak mikir, dia tidak nimbang, dia tidak nolak. Tapi ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ada sebuah roh ketaatan yang Tuhan beri kepada Abraham untuk pergi menjalani panggilan Tuhan.
Ini yang menjadi unik bagi saya. Abraham pergi seperti yang diperintahkan Tuhan, melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ingat, Abraham pergi seperti dan melakukan apa yang diperintahkan. Tidak ada pertimbangan, tidak ada negosiasi. Kadang-kadang kalau kita minta seseorang untuk melakukan sesuatu, ada bahasa yang klise, saya berdoa dulu. Sebenarnya sudah tidak mau. Pak, minta maaf, saya berdoa dulu. Memang ini juga bahasa yang kadang-kala kita pikir rohani juga nih orang. Saya berdoa dulu, tapi sebenarnya dalam hati tidak mau. Ini biasanya dalam wawancara untuk staf masuk ke LPMI. Ini salah satu wawancara yang selalu saya bilang jawab sekarang, jangan tunggu karena kau telah mengambil keputusan. Percaya tidak akan panggilan Tuhan. Karena Bapak Ibu sekali lagi melayani di LPMI gajinya 30 hari. Itu menjadi pertimbangan. Tetapi sebenarnya ada tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan dari tanggung jawab itu Tuhan akan memberikan jaminan. Mengapa Abraham tidak komplain? Dia melakukan seperti karena dia mengerti baik siapa yang memanggil dia. Dia tidak pernah bertanya karena dia mengerti bahwa seluruh jaminan hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan itu yang merupakan kebanggaan Abraham. Dia memilih untuk lebih taat pada panggilan Tuhan dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia mengerti baik siapa yang memanggil dia dan mengutus dia. Ini pergumulan terberat kita sebagai umat Tuhan. Kadang-kadang untuk melakukan sebuah pekerjaan kita memiliki pertimbangan-pertimbangan akali yang sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat kalau kita belajar dari firman. Kadang-kadang kita memberi saja, kita berpikir nanti kita makan apa. Padahal kita berilah, maka kamu akan beri. Kadang-kadang pertimbangan logika manusia kita lebih kuat daripada kebenaran. Tapi bukan berarti saya bilang melakukannya dengan babi buta. Misalnya kita datang ke gereja saja, tidak perlu corona, karena corona itu bisa dihancurkan oleh Tuhan. Itu iman yang tanpa logika. Iman itu harus berdasarkan akal sehat. Tapi ada hal-hal yang diperlukan dalam hidup ini yang kita melakukannya dengan terbaik. Ketaatan yang mungkin harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dengan cara meninggalkan negeri, sana keluar dari rumah orang tuanya, ini artinya ia meninggalkan kehidupan lama dan hidup dengan cara yang baru, yaitu percaya pada pimpinan dan tuntunan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Jadi saya katakan tadi yang pertama harus akan kita pelajari di sini ialah tindakan iman. Kehidupan kekristenan harus selalu disertai dengan tindakan iman. Kalau kita bicara definisi iman, orang bilang itu sesuatu yang naksir. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percaya. Ini kan bertolak belakang dengan logika manusia. Lihat dulu, baru saya percaya. Tapi iman terbalik. Ini yang namanya bahasanya paradoks, terbalik. Lakukan dulu, baru lihat hasilnya. Jadi yang pertama sebagai orang percaya, untuk memberkati hidup dan keluarga, kita memerlukan tindakan iman. Dasar pijak yang kuat sehingga kita tidak mudah dikomentari. Jadi kalau kita ingin memberkati orang lain, kita harus punya dasar pijak iman yang kuat. Ini yang dimiliki oleh Abraham. Yang kedua yaitu ketaatan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi diperlukan sebuah tindakan untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita orang yang beriman.
tindakan imannya macam-macam. Ya, Bapak Ibu bisa menerjemahkannya sebagai orang percaya. Tapi dalam teks ini, Abraham mengambil tindakan pergi seperti yang difirmankan kepada. Pertama Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi pengenalan akan Allah akan membuat tindakan kita itu bermanfaat. Kita tidak mengambil tindakan yang di luar kebenaran, sebab segala yang di luar kebenaran itu sifatnya sementara dan tidak kekal. Tetapi kalau tindakan yang kita ambil berdasarkan pengenalan akan Allah, maka kita akan melihat perubahan dalam hidup kita, tapi juga akan bermanfaat bagi kehidupan orang lain, dan itu nilainya kekal. Jadi tindakan iman itu harus disertai dengan pengenalan akan Dia, seperti yang saya katakan di depan tadi. Abraham pergi karena dia mengenal siapa yang mengenal dia. Abraham taat karena dia mengerti mengapa dia harus lakukan, karena Allah telah memberikan dia. Ketika Abraham pergi, Abraham belum tahu negeri mana yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Jadi dibutuhkan langkah iman untuk pergi dan taat pada panggilan. Jadi sekali lagi perlu langkah iman. Ini sebuah ketaatan yang harus kita tunjukkan. Dalam situasi dan kondisi apapun kita harus mengambil tindakan iman. Kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, diperlukan tindakan iman. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan terimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan dia tuju. Ayat 7 di bagian yang kita baca itu bicara tentang mendirikan mesbah. Apa maksud dari bagian ini? Mesbah berarti tanda kesetiaan Allah dan percaya pada janji-janji. Kalau kita baca, apa artinya mesbah? Mesbah adalah tanda kesetiaan dan percaya pada janji. Ketika Abraham diutus, dia sampai di tempat itu, dia mendirikan mesbah. Yang kedua kemah. Kemah ialah pengumuman bahwa tanah itu akan menjadi miliknya. Dalam Ibrani 11 ayat 10, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang diberikan Allah itu. Sebab ia mengerti dan mentaati. Minta maaf, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun. Yang kedua sekali lagi ketaatan. Yang ketiga kita bicara tentang pola hidup yang berubah. Apa yang berubah dari pola hidup? Saya dan istri berdiskusi. Luar biasa Abraham ketika dia penuh dengan berkah. Dia justru tidak suruh orang minta, tapi dia bilang pilih saja. Harta yang dia miliki ketika dia bagi, dia bilang pilih. Luar biasa. Ketika dia bilang, dia tidak bilang kau mau apa, dia bilang pilih saja. Ketika dia minta, dia pilih saja. Berkat hal-hal yang kalian lihat itu luar biasa. Jadi ada pola perubahan hidup. Ketika seseorang hidup taat dan beriman, ada perubahan hidup. Ya. Dalam konteks Abraham, dia melihat bahwa kalau dia tidak melakukan tindakan itu atau ketaatan itu, pasti pola hidupnya tidak akan berubah. Jadi kalau kita mengambil langkah untuk mengubah cara berpikir kita, itu juga berafiliasi atau berhubungan juga dengan dasar pijak kita, yaitu firman Allah yang merupakan dasar untuk kita melakukan. Seperti itulah orang-orang yang berjalan dengan iman, sekalipun tidak tahu atau belum melihat kehidupan yang ada di depan, kita tetap melangkah. Pola hidup kita akan memberikan orang lain mengerti tentang siapa Tuhan. Itulah sebabnya
Catatan Alkitab memberikan sebuah definisi atau sebuah predikat kepada Abraham, bapa segala orang. Berjalan dalam iman berarti berani mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan iman, dan itu ada hubungannya dengan kita. Sekali ulang, saya ulang. Berani mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan iman, itu artinya kita mempercayai seluruh firman Allah yang kita baca. Yang kedua, bergantung pada pimpinan Tuhan, langkah demi langkah. Itu berarti kita harus dengan hati-hati, dengan pertimbangan yang matang, melakukan seperti yang dilakukan dari kita. Bapak Ibu, 3 hal yang baru kita pelajari dari bagian ini. Yang pertama, ketika Tuhan memanggil untuk menjadi berkat, kita harus menggunakan tindakan. Yang kedua, ketaatan itu diperlukan supaya firman Allah dapat bekerja. Dan yang ketiga, kita harus memiliki pola hidup yang baik. Kita sekarang dengar tentang new normal. Apa sih new normal? Masing-masing kita sudah dengar atau mendapat penjelasan. Ini menyangkut pola hidup yang baru yang akan kita terapkan. Kemarin ketika di lingkungan kami ada pesta, banyak orang datang di pesta, Pak, di lingkungan kami. Saya ditanya, Tuhan, ini bagaimana begini? Mereka tidak peduli. Pesta musik besar, orang banyak datang. Saya bilang hati-hati, tidak lama. Dan Makassar sekarang kan menjadi epicentrum sekarang. Karena orang tidak bisa menyesuaikan diri dengan new normal, tidak bisa. Karena budaya kita berkumpul, yang itu sudah terpola. Dalam hubungan dengan firman Tuhan, ketika firman Tuhan mengubah hidup kita, mau dan tidak mau, kita harus berubah. Karena kalau kita tidak berubah, kita akan tetap menjadi manusia. Jadi kalau kita bilang kita mengerti firman Tuhan, pola hidup kita juga harus berubah. Apa yang harus ditunjukkan? Dengan cara kita mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu cara kita untuk menanggapi, karena kita selalu mengimani bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Dari mana lagi kita mengubah cara berpikir kita? Firman Allah telah mengatakan, dengan mentaati aturan-aturan, larangan-larangan, batasan-batasan, kita turut mengambil bagian dari apa yang Allah kerjakan. Pola hidup yang baru juga mungkin menyangkut pengelolaan keuangan. Ya. Data membuktikan bahwa banyak orang yang frustasi di situasi COVID. Kami kebetulan menangani satu website, dan selalu kalau kita dapat pertanyaan atau sharing dari orang-orang, biasanya mau bunuh diri, mau gantung diri, mau bercerai, lalu ujung-ujungnya apa? Karena new normal. Karena orang kehilangan pekerjaan, tidak ada lagi pekerjaan. Istri menuntut karena mungkin pola hidupnya terlalu konsumerisme. Kita hidup di era ini, lalu tidak ada uang, lalu dia bilang tidak cocok. Pola ini juga menuntut kita untuk mengubah cara berpikir kita tentang situasi ini dan bagaimana kita berpikir. Ada iri hati karena orang lain hidup berkelimpahan, yang lain tidak. Apalagi kita lihat situasi bantuan tunai kepada masyarakat. Apa yang terjadi? Ada orang bilang orang ini hidupnya kaya tapi terima. Karena itu waktu saya dengar ada bantuan, saya bilang, Pak, lakukan yang adil saja. Mungkin hanya terima 1 masker, lakukan yang adil. Supaya jangan orang berpikir, oh pendeta Sugeng ini berat sebelah kasihnya. Karena manusia punya nalar itu berbeda. Karena itu kita perlu mempertimbangkan semua aspek supaya orang juga tetap mengerti. Istri saya bilang, yuk kita hal makan hati-hati. Kita makan secukupnya supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Ini pola. Mungkin selama ini kita makan
di restoran yang menghabiskan uang yang mungkin banyak. Tapi di new normal kita harus mengubah pola supaya kita juga bisa memberkati tetangga. Kita juga bisa memberkati jemaat yang mungkin berkekurangan. Kita tidak boleh egois. Karena bagaimana mungkin kita melihat saudara kita yang mengalami kekurangan, kita tetap hidup seperti yang tidak pernah ada perubahan. Bahkan juga dalam pola pelayanan kita berubah. Apakah orang sementara mendengarkan firman Tuhan? Kita tidak tahu. Karena ini berhubungan dengan pulsa dan lain-lain. Ini pola hidup yang baru. Jadi di situasi ini mari kita berpikir seperti apa yang difirmankan Tuhan. Kalau ada tindakan iman untuk kita mempercayai Tuhan, taat saja berlakukan dan ubah cara. Sekarang di situasi ini juga mengubah cara berpikir. Tetangga kami, sebelum saya akhiri, tetangga kami rumah nomor 3 itu seorang ibu yang adalah perawat di rumah sakit UNAS. Rumah sakit apa namanya? Wahidi. Dia sebenarnya tidak bertugas di umumnya di perawat umum, tapi di bagian jantung. Tapi karena orang semakin banyak terkena corona, maka dia diminta untuk merawat orang-orang yang terkena. Suami istri bekerja. Suaminya meninggalkan dia dan keluarga pergi ke Toraja. Bulan lalu itu sudah mau tinggal 1 hari baru datang. Karena memang sebagai pekerja di bagian kontraktor yang tinggal di Toraja berbulan-bulan. Nanti mau hari raya Idul Fitri datang dia. 2 hari balik lagi ke Toraja. Setelah 2 hari dia pergi, ibunya ini diminta untuk pergi merawat orang yang terkena corona. Anak-anak itu masih kecil. 1 masih umur kalau tidak salah 6 tahun ya, menjelang 7 tahun kalau tidak salah. Lalu 1 kelas 4 atau mulai kelas 5 SD. Sebagai seorang ibu dia tidak tega. Dan saya lihat dia mempersiapkan anak-anak. Dia bilang, "Nah, mama pergi untuk mengusir corona. Hati-hati Mona ya." Dan dia pergi meninggalkan mereka. Suami pergi, istri juga pergi. 1 bulan, nanti tanggal 29 baru kembali karena sementara menjalani karantina di depan Mapelkes. Dan anak-anak ini selalu datang ke rumah. Kami memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Karena kami tahu, meskipun kami tidak punya keyakinan yang sama, tapi hidup sisi kemanusiaan kita harus tunjukkan supaya firman Allah dihadapan. Istri saya selalu kasih makan, masak, dan mereka sudah menganggap kami seperti orang tua mereka. Dan tadi malam istri saya membaca WA-nya ibunya, dia menangis. Karena ibunya ini bilang, mengapa saya ambil tindakan? Karena saya tahu ada tetangga yang adalah kakak dan adalah bapak. Jadi mereka meninggalkan anak-anak begitu saja, kami yang rawat. Saya agak sedikit kadang-kadang juga berpikir, apa sih keluarga ini anak-anak semua datang kumpul, anak nomor 1 juga begitu. Kemarin mau pergi, dia datang anaknya bangun, "Om titip," "Apa titip?" "Saya mau dititip Om dan Tante dan Ibu Butin dan Pak Yuk." "Silakan." Jadi mamanya langsung goreng nasi, taruh Pak Yuk, "Kami titip." Kami jaga jam makan, yang sangat menggetarkan hati dan sangat membuat saya tergerak yang melihat Allah kelebihan. Ketika anaknya main, bapaknya tinggal HP. Pas jam 12 asar, bunyi HP itu ada Allah di HP. Saya bilang begitu sih. Ada sebuah contoh yang baik. Meskipun anak itu bermain kiri kanan, tapi pas HP-nya ringtone bunyi, balik dia. Dan dia bilang, "Om Yop minta maaf, sholat nak." Jadi dia pergi ke rumah nomor 2 dengan anak kecil yang ditinggalkan itu. Mereka bertiga. Jadi yang jadi imam ini namanya Afwan, masih kelas 4 mau kelas 3. Saya dulu begitu, mereka ada tujuan untuk taruh begini. Tapi Afwan di depan, Fadil di sini, Mbak Putri di sana. Mereka sementara sholat. Mereka pun berpikir, saya bilang apa? Fadil, Om sholat dulu nak.
Saya langsung bilang begitu, kita perlu berpikir supaya anak-anak kita itu di HP mereka kita bikin ringtone yang mengingatkan mereka tentang Tuhan. Ada sebuah perubahan yang saya lihat. Ini untuk perlu kita tiru, kita tidak harus malu. Saya bilang istri saya bilang begini, kita di HP anak-anak kita mungkin tidak ada ringtone, tapi mereka meninggalkan anak-anak mereka dengan ringtone yang sudah dibuat untuk mengingatkan mereka. Dan betul, mereka sholat. Ya mungkin tentang keselamatan kita pikir jauh-jauh dulu, tapi kita pikir tentang ketaatan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya bilang istri saya nanti dalam rapat dengan tim digital khusus, kita akan berpikir mungkin kita akan minta IT kita untuk mendesain seperti itu, sehingga itu bisa dibagi ke anak-anak kita. Contohnya apa saya tidak tahu, apakah hidung jemaat kah, atau doa Bapa Kami kah, atau apa pengakuan iman rasuli kah, supaya kalau mereka kan di sana langsung kan, saya kaget juga karena HP-nya disimpan di rumah dengan nama-nama. Ini sebuah pola. Kita harus berpikir supaya firman Allah itu menjadi kesukaan, sehingga anak-anak kita tidak gampang. Saya kadang-kadang baca beberapa teman kita yang minta maaf dari sebuah suku yang berpindah ke yang lain, dan selalu bersaksi dengan dulu waktu saya di keyakinan yang lama, 1 tahun 1 kali baru saya datang ke gereja. Tapi selalu ketika saya berpindah, waduh, saya merasa ada sebuah kedamaian. Pertanyaannya, di mana pola hidup kekristenan yang memberikan gambaran tentang jaminan kebenaran? Ini perlu kita pikirkan bersama. Jadi kalau kita bilang kita punya iman, kita punya ketaatan, itu harus ditunjukkan dengan perubahan pola hidup. Kalau tidak, kita hanya punya slogan iman, tapi tidak ada perbuatan. Mari imani apa yang dilakukan oleh Abraham. Kan setelah itu namanya orang Abraham yang berbeda. Sebelumnya Abraham, namanya juga berubah, pola hidupnya berubah, ketaatannya juga semakin ditingkatkan, sehingga Alkitab atau kekristenan memberikan stigma atau memberikan definisi bahwa Abraham adalah bapa segala orang. Jadi ingat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi berkat perlu ada tindakan iman. Untuk menjadi berkat ada ketaatan yang kita tunjukkan, tentu pada firman. Dan kalau itu kita lakukan, pasti ada pola. Beberapa contoh yang saya sampaikan tadi adalah hal-hal yang praktis yang kita lihat di sekitar kita. Untuk apa? Paulus berkata, kita ini firman Allah yang terbuka. Kita dibaca di setiap kesempatan. Hanya 2 kemungkinan. Orang akan menolak kebenaran firman Allah, atau orang dengan senang hati akan mempelajari firman Allah. Karena ada pola hidup kita yang berpadanan dengan firman Allah, sehingga orang tertarik untuk datang mengenal Allah. Jika tidak hanya semua. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh supaya di era new normal hidup kita hanya berpadanan dengan firman Tuhan dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Tuhan, hari ini kami belajar dari seorang hamba Tuhan yang menunjukkan pola hidup yang luar biasa setelah dia mentaati perintah-perintah Tuhan. Kami berdoa supaya dalam menjalani hidup di era normal ini atau era baru ini, kami dapat membuat cara pandang kami tentang Tuhan, tentang diri kami, tentang dunia di sekitar kami, bahkan tentang semua hal yang berhubungan dengan kehidupan kami sebagai orang percaya. Tentu ini tidak hal yang mudah, karena kami memiliki kedagingan. Tetapi di dalam iman kami percaya segala sesuatu dalam Allah itu mungkin. Tetapi ditentukan oleh sejauh mana kami mentaati perintah, janji, dan larangan. Berkati kami semua Tuhan, supaya dengan berkat yang kami terima hari ini, kami keluar untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Berkat-berkat di sini tidak saja firman Allah, tetapi tanggung jawab kami sebagai warga gereja, warga masyarakat, membantu sesama untuk hidup berkenan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, melalui pada hari ini adalah kebenaran firman Tuhan betul-betul membuat iman kita bertumbuh. Secara khusus kita mengalami perubahan. Dalam konteks new normal ini memang semuanya harus berubah, terutama iman kita, ketaatan kita berubah, dan itu harus kita tunjukkan dalam bukti konkret, yaitu ketika kita menjalani hidup, cara hidup yang baru sesuai dengan protokol yang pemerintah ajarkan kepada kita. Misalkan kita kalau dulu kalau tidak salaman tidak afdol, tapi sekarang memang harus ya tidak bersalaman, tapi cukup dengan jauh kita memberikan senyum, kita sapa namanya, itu sudah cukup. Kemudian walaupun di luar secara umum banyak orang pesta berkerumun, tapi dengan kita menjaga jarak, kita tahulah walaupun kita nggak harus berkoar-koar di luar, tapi kita tahu dan kita sama-sama memahami. Atau kita ketika orang agak menjauh dari kita berpikir positif saja, karena itu hal yang baik dengan cara hidup yang baik. Artinya ketaatan kita kepada firman Tuhan harus kita tunjukkan kepada pemerintah sebagai wakil atau utusan daripada Allah, secara khusus di dalam situasi new normal yang kita terapkan. Secara khusus kalau mungkin beberapa minggu ke depan atau bulan depan kita akan menerapkan dan ibadah di gereja, dan kita saya mengajak kita secara berulang-ulang mengikuti protokol itu. Rajin cuci tangan, walaupun habis cuci tangan tak makan, kayak begitu. Rajin cuci tangan, jaga jarak, dan kita cukup menyapa dengan senyum, menyapa nama-nama orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya persekutuan kita, kekeluargaan kita tetap terjalin dengan cara-cara yang baru yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui pemerintah. Dalam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semua situasi pandemi ini tidak menghambat kita bersekutu, tidak menghambat kita bersilaturahmi, dan bahkan tidak menghambat kita untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan kita dengan syarat dengan cara yang baru atau new normal itu. Yang kita percaya melalui cara itulah Tuhan melindungi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami jemput bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berpuji. Kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih sayangnya daripada Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus
itulah kiranya melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok seterusnya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk doa dulu. Amin. Ibadah selesai. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu. Secara khusus kami ajak bapak-bapak kalau berkenan hari ini boleh kerja bakti ya ke gereja untuk memperbaiki lantai 2 untuk beberapa bulan ke depan. Kontrakan pastor sudah mau habis dan kita akan kembali ke gereja. Ya, Pak John, Pak Murad, Pak Sitorus, siapa lagi Pak? Pak Jimmy. Jadi kami tunggu. Ada bapaknya Chris datang. Oh, Bapak Chris ada ya? Ada. Oh. Ya, Pak Ato. Karena Ibu Yustin sudah membawa ikan gabus ini. Jadi, betul ya? Bu Yustin sudah bawa ikan, Bu Pendeta juga sudah bawa beras. Jadi kita akan makan dan minum sambil bergotong royong. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.